awal 2020 itu kami mendirikan ini, visinya untuk ini aja, nggak muluk-muluk, buat nguri-uri kebudayaan aja. Karena menurut saya kalau dari kecil dikenalkan kesenian itu besok gedenya itu alam bawah sadar dia akan mengingatkan lagi, dulu kamu pernah belajar tari loh, dulu kamu pernah masuk ke kesenian. Misi saya tuh cuma ingin anak-anak seneng sama kesenian dulu, anak-anak seneng sama tari, mereka diajarkan tari, entah apapun nanti hasilnya, tapi mereka akan nyaman di dunia seni ini. Dan kepengenan saya juga besok ketika mereka gede, mereka bisa nerusin kami di daerah sini untuk melestarikan kesenian. Karena anak-anak itu kan dunianya masih mudi, mereka kadang suka seneng, kadang terus tiba-tiba hilang gitu. Tapi kami menanamkan ke anak-anak itu bukan untuk bisa menari dulu. Kami lebih seneng kalau mereka nyaman di tari dulu, mereka seneng sama tari. Ya itu caranya kami nggak mulai dari tari klasik. Emang banyak orang yang kontra sama keputusan saya ini karena kok sanggar tari kok yang diajarin malah tari kreasi bukan tari klasik gitu. Cuman menurut saya kalau mereka langsung diajarin tari klasik, mereka akan keluar dari jalur yang saya inginkan. Ketika mereka diajarin kreasi, mereka lebih senang, lebih nyaman, dikenalkan dengan musik-musik yang mungkin mengingatkan ke masa lalu saya, kayak misal Jamuran, Jebak Suweng, dibikin tarian, dibikin koreografi itu. Mereka kan lebih senang, oh ternyata lagu ini bisa dibikin tarian, ternyata lagu ini bisa dipentaskan, bisa didandani, dilihat orang banyak. Nah itu kan suatu kebanggaan buat orang tuanya mereka. Kalau untuk triknya buat anak-anak itu jam sih mbak, kami nggak pernah latihan lebih dari 2 jam karena menurut saya itu udah melebihi kapasitas mereka buat masuk ke dunia yang serius tuh. Itu belajar tari, belajar nembang gitu, itu kalau terlalu lama juga mereka kan bosen. Kita membuat jam itu 1,5 jam dan itu seminggu cuma sekali. Jadi mereka akan ini sampai rumah tuh setelah latihan sampai rumah mungkin 2-3 harinya, Pak Bu kapan aku diantar ke sanggar lagi, aku pengen latihan lagi. Nah seperti itu kita bangun rasa-rasa yang mereka akan pengen lagi datang ke sini buat latihan gitu, ketemu sama teman-temannya. Dan kita nggak pernah melarang mereka buat latihan. Ketika saatnya buat latihan, mereka akan latihan. Ketika udah yuk istirahat, bebas, mereka sering ngapa-ngapain, kami nggak pernah melarang. Mereka bebas mau larian, mau jajan, mau ngapain, itu yang bikin mereka senang di sini. Jadi kami bangun tempat ini juga melihat psikisnya mereka biar nggak terlalu dipaksakan buat belajar kesenian. Peran pemuda itu gede banget Pak. Contoh paling dekatnya itu ketika saya ada sanggar dan saya pengen bikin acara setiap 3 bulanan. Menurut saya tuh cita-cita yang terlalu muluk-muluk, cita-cita yang terlalu, bagi saya mungkin nggak ya aku bikin acara di kampungku 3 bulanan dan itu bisa konsisten. Sedangkan yang tak butuhin tuh banyak. Saya nggak mungkin bikin acara kok cuma seadanya, cuma nyediain panggung terus mereka suruh pentas semaunya gitu, nggak mungkin. Dan saya mikir produksinya itu udah ketoknya sanggar kurang mampu deh kayak gini. Cuman ternyata dari triwulan 1 sampai triwulan 6 ini peran pemuda di kampung saya ini sangat besar karena mereka produksinya. Mungkin awal-awal triwulan 1 sampai 3 itu saya one man show. So itu nggak akan jalan kalau nggak ada saya, karena kebetulan semua yang ngatur di panggung itu dari meja saya semua. Mulai triwulan 3 ke atas tuh saya melibatkan teman-teman muda lebih intens lagi. Mereka yang megang semuanya, bahkan state manager yang untuk acara triwulanan rutin sanggar saya itu dari kampung sini juga. Mereka pemuda yang sini, pemuda asli orang sini. Mereka udah mulai paham caranya ngelola event. Kita jangan underestimate sama orang, karena orang yang kayaknya nggak mampu, ketok wong desa ora mungkin iso belajar state management gitu. Ternyata setelah dimasukkan ke dunia panggung juga mereka mampu kok saja nih. Jangan lihat orang dari fisiknya aja, tapi coba dekatin dulu, kita ajak ngobrol, kita coba trial and error kan perlu banget.
nggak mungkin orang sekali coba langsung bisa perfect gitu, nggak mungkin. Jadi kita harus percaya sama orang, mempercayakan sesuatu ke dia biar dia punya rasa untuk memiliki acara tersebut, kayak gitu. Kebetulan saya dari SMKI itu, dari SMKI Jogja. Saya udah seneng nongkrong, Mbak. Udah seneng ngumpul sama teman-teman, dan saya nggak pernah membatasi saya angkatan 2009 tapi harus kumpul sama teman-teman 2009 itu enggak. Saya lebih seneng nongkrong sama orang yang jauh di atas saya. Menurut saya relasi, membangun koneksi antar seniman diakai nongkrongnya itu juga penting, karena ngobrol-ngobrol itu nggak selamanya membuang waktu. Kebetulan saya tuh introvert, seneng membangun komunikasi sama orang luar. Kita harus mengenalkan siapa kita harus ngasih tahu ke orang-orang kalau kita itu bergerak di bidang seni, dan nggak cuma seni tari tok, kita bisa menjalin sesuatu, menjalin komunikasi, entah itu lewat media sosial atau lewat dunia langsung. Gimana caranya kita mengenalkan seni ke orang banyak gitu. Saya kebetulan anak 2000-an loh, Pak. Jadi eksistensi di media sosial tuh penting. Jadi ketika ada kegiatan itu sempetin lah 15 detik, 30 detik buat bikin story. Zaman sekarang tuh orang kan lebih ya, ketika ini kok neng tempelan isinya cuma Dika tuh ini, di tempelan isinya cuma Dika, ada event ini, Dika ada event ini. Nah, itu akan merefresh otak mereka. Oh ternyata kalau ada event ini aku hubungnya orang ini aja. Itu penting karena cara kita menjaga eksistensi kita di media sosial itu juga ternyata berpengaruh, karena antar seniman itu kita nggak bisa hidup sendiri. Ketika ada event di tempat lain, ketika ada acara di daerah manapun, ketika kita bisa membantu, kita akan ke sana buat bantu, entah itu ada uangnya atau enggak. Karena prinsipnya seniman itu bukan uangnya yang dicari, tapi koneksinya, tapi relasinya, hubungan antar manusianya, bukan lagi soal waktunya, tapi soal hubungan antar senimannya itu. Ketika kita ada acara di mana kita selalu datang, kita selalu bantu mereka, itu mereka akan teringat, dan itu yang akan berdampak positif nantinya.